Penduduk Indonesia masih bergantung pada beras. Tahun 2019 lalu, konsumsi beras per kapita hampir 95 kg per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang doyan beras itu harus tersedia 2,5 juta ton beras per bulan. Inilah mengapa negeri kita dituntut menoleh pada pangan alternatif yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Indonesia nomor ketiga dunia dalam keragaman hayati. Di jejeran pulau yang melintang dari Sabang sampai Merauke, dari Rote hingga Miangas ini terdapat 77 jenis sumber karbohidrat. Ada pula 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran hingga 110 jenis rempah dan bumbu-bumbuan. Potensi pangan lokal sekaligus diversifikasi pangan yang diingatkan Soekarno dekade 1960-an lalu itu dapat dikembangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam pidatonya di HUT RI tahun 1964 silam, Bung Karno telah mengimbau agar rakyat kita tidak melulu bergantung pada nasi atau beras, tapi juga harus menoleh ke jagung, ketela rambat, singkong, ubi, dan lain-lain. Sebagian yang dikatakan Bung Karno itu sekarang dikembangkan menjadi pangan alternatif. Setidaknya ada 6 jenis pangan yang diplot untuk menggolkan diversifikasi pangan, yaitu ubi kayu, jagung, sagu, kentang, pisang, dan talas. 6 pangan alternatif ini merupakan sumber karbohidrat non-beras. Karena itu, Kementerian Pertanian meningkatkan produksi dan konsumsi 6 jenis pangan alternatif tadi. Ubi kayu coba ditingkatkan produksi dan konsumsinya di 17 provinsi. Jagung dan sagu digalakkan produksi dan konsumsinya di 7 provinsi. Kalau konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia hampir 95 kg per tahun, berapa sih konsumsi pangan alternatif non-beras di tanah air? Mari kita tengok data tahun 2019. Konsumsi ubi kayu sebesar 8,6 kg per kapita per tahun. Jagung masih 1,7 kg per kapita per tahun. Sementara sagu 0,3 kg, kentang 2,9 kg, 7,2 kg dan talas 0,6 kg. Kementerian berkepentingan agar konsumsi pangan non-beras per kapita terus meningkat. Pada 2024 misalnya, konsumsi ubi kayu diharapkan telah mencapai 18,1 kg per kapita per tahun. Pisang didorong agar meningkat hingga 9,5 kg per kapita per tahun. Sekarang mari kita tengok produksi 6 jenis pangan alternatif merujuk data 2019. Di tahun itu, produksi ubi kayu mencapai 21,7 juta ton. Jagung lebih banyak, yaitu 22,6 juta ton. Sagu masih 500.000 ton, sedangkan kentang 1,3 juta ton dan pisang 7,3 juta ton. Kampanye diversifikasi pangan yang sukses bakal menaikkan minat masyarakat mengonsumsi pangan non-beras, sekaligus menjadi insentif kepada produsen atau petani untuk menanam pangan alternatif. Menaikkan konsumsi pangan alternatif adalah satu hal, tapi menurunkan konsumsi beras juga penting. Inilah yang sedang digencarkan pemerintah. Mari kita tengok skenario yang disiapkan pemerintah. Seperti disinggung di awal tadi, konsumsi beras pada 2019 melonjak hingga 94,9 kg per kapita per tahun. Tahun 2020 ditargetkan menjadi 92,9 kg per kapita per tahun. Lalu turun menjadi 90,9 kg di tahun 2021. Begitu seterusnya sehingga di tahun 2024 nanti konsumsi beras tinggal 85 kg per kapita per tahun. Lalu apa yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan mimpi diversifikasi pangan? Pertama, meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan lokal. Dan ketiga, mendorong pemanfaatan pangan lokal. Adapun kata kunci untuk mendongkrak ketersediaan atau stok pangan lokal adalah produktivitas dan perluasan areal pertanaman. Negeri kita berlomba dengan waktu agar tidak terus-menerus tergantung pada beras. Di masanya, Bung Karno mewanti-wanti tentang kemungkinan negeri kita kekurangan bahan pangan. Soeharto pun selalu mengingatkan tentang ketahanan pangan saat berkuasa selama 32 tahun. Dan hari ini saat pandemi COVID-19 belum juga mereda dan krisis iklim makin mengkhawatirkan dunia, jika tidak menoleh pada program diversifikasi pangan, cepat atau lambat ketahanan pangan Indonesia bakal kedodoran.